pertama, ya Bapak akan membawakan dulu arah mata kuliah kita ke arah mana ya. Jadi kita akan membicarakan bagian dari RPS kita, orientasinya apa, dan termasuk nanti ya, nah apa yang disebut dengan ya sudah tahu sama-sama 6 KKNI ya. Nah, baik. Sekarang kita mulai ya paparan kita ya pada kesempatan ini. Nah, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan nampak di layar. Nampak ya? Nampak, Pak. Oke. Jadi anak-anak Bapak sekalian, ya sesuai dengan nama mata kuliahnya adalah ekologi tropika. Ya, tentu kemarin kan sudah belajar tentang ekologi. Jadi yang kemarin itu tentang dasar-dasar. Kemarin ekologinya siapa? Syarifuddin, Pak. Syarifuddin, Pak. Baik. Baik, ya. Nah, jadi sebenarnya ekologi tropika ini merupakan lanjutan dari ekologi yang kemarin, ya. Nah, jadi kalau yang kemarin itu kan ekologi dasar. Karena itu makanya pasti kalian sudah punya dasar, ya, saat akan mengkaji apa yang dimaksud dengan ekologi tropika. Jadi karena itu makanya Indah ada dalam bentuk tim teaching, dan karena itu sekarang apa sih kira-kira isi mata kuliah ini? Nah, jadi pada prinsipnya mata kuliah ini akan mengkaji keanekaragaman, kelimpahan, sebaran atau distribusi dari tumbuhan dan hewan yang terdapat pada berbagai ekosistem yang ada di daerah tropika. Ya, termasuklah faktor fisikokimia dari lingkungan, dari flora dan fauna yang ditemukan di daerah tropika. Jadi karena itu makanya kalau kita bicara ekosistem-ekosistem yang ada di daerah tropika, makanya kita akan membicarakan soal hutan hujan, hutan bakau, muara sungai, lahan basah, gambut, ya, kars, lautan, terumbu karang, danau, sungai dan daerah aliran sungai, sawah, bahkan aneka ragam, ya, apa yang disebut dengan kebun. Ada kebun jeruk, ada kebun jambu, ada kebun kopi, ada kakao, coklat. Nah sekarang karena itu dalam mata kuliah ini dikaji apa jenis hewan, apa jenis tumbuhan yang ada pada masing-masing ekosistem itu. Karena semua ekosistem itu adalah ekosistem yang ada di daerah tropika. Nah, nanti waktu pertemuan pertama, negara mana saja yang masuk, negara yang masuk di daerah tropis itu nanti akan kita bahas. Ya, tapi sekarang cukup jelas, jadi kamu harus memahami bahwa intinya jenis-jenis hewannya, jumlahnya, sebarannya, faktor fisikokimia lingkungan dari ekosistem itu, nah, pada aneka ragam ekosistem. Nah, kemudian nanti bagaimana hubungan antara faktor fisikokimia lingkungan itu dengan flora dan fauna yang ada di dalamnya. Jadi misalnya ambillah misalnya danau. Kamu kan akan mempelajari di sana apa jenis-jenis flora tumbuhan yang ada di danau. Apa jenis-jenis hewan yang ada di danau. Sekarang juga kamu mengkaji bagaimana sifat fisikokimia dari air danau itu. Berapa pH-nya,
berapa suhunya, berapa kadar nitratnya, berapa kadar fosfatnya, berapa kadar oksigennya. Nah, sekarang bagaimana itu mempengaruhi si hewan dan tumbuhan tadi? Nah, itu dia. Dan kemudian nanti akan dikaji juga apa sih peranan manusia dalam perubahan ekosistem itu, ya, dan usaha-usaha apa yang dilakukan untuk mempertahankan kelestariannya. Ambil aja misalnya hutan, apa jenis hewan yang ada pada hutan, apa jenis tumbuhan yang ada pada hutan, bagaimana sifat fisiko hutan itu, berapa di sana misalnya suhunya, berapa kelembapannya, berapa pH tanahnya, berapa suhu tanahnya, berapa kadar-kadar ya aneka ragam zat hara yang ada di tanahnya. Nah, itu dia. Bagaimana itu mempengaruhi tumbuhan dan hewan yang ada di dalamnya. Dan termasuklah nanti apa yang dilakukan manusia untuk mengubah itu. Makanya ada penebangan hutan. Apa dampaknya itu bagi hewan dan tumbuhannya? Dan karena itu perlu dilestarikan. Apa? Nah, jadi karena itu makanya capaian pembelajarannya yang kamu harus mengerti, ingat. Paling tidak nanti kamu harus mengerti apa jenis flora, apa jenis fauna yang terdapat pada aneka ragam ekosistem. Jadi nanti kamu harus mengerti ya, apa yang di sungai, apa yang di danau, apa yang di hutan, apa yang di kebun sayur, apa yang di kebun coklat, apa yang di kebun jeruk. Nah, begitu dia. Baru kalau sudah tahu jenisnya, berapa jumlahnya, bagaimana kelimpahannya, harus juga ya, berapa dia per meter kuadrat. Nah, misalnya kan tumbuhan nanti ya, jenis-jenis tumbuhan ya, di samping ada jenis-jenis hewan. Jadi sudah tahu jenisnya, harus tahu juga namanya kelimpahannya, abundance. Nah, jadi karena itu makanya kamu nanti akan punya tugas yang berkaitan dengan itu. Kemudian juga kamu harus mengerti sebarannya. Ya, ada sebaran horizontal, ada sebaran vertikal. Misalnya lah, kamu ambil hutan. Hutannya itu ada 50 hektar. Apakah sama semua tumbuhan di hutan itu? Tidak sama. Sebelah timurnya kira-kira apa ya yang dominan? Sebelah baratnya apa ya yang dominan? Utaranya apa? Selatannya apa? Nah, kemudian kamu harus juga tadi memahami bagaimana sifat fisikokimianya. Jadi kalau sifat fisikokimia di darat kan udah tahu suhunya, curah hujannya kalau di hutan, ya, kemudian intensitas cahaya, ya, kelembapannya, di tanahnya kadar airnya, derajat keasamannya, ya. Nah, dan kandungan unsur haranya, itu dia. Dan itulah tadi makanya interaksi atau hubungan antara sifat fisikokimia tadi, hubungan sifat fisikokimia dengan jenis dan jumlahnya, ya. Baru tadi pengaruh aktivitas manusia terhadap perubahan keanekaragaman, kelimpahan, sebaran, dan sifat fisikokimia dari ekosistem tadi. Nah, jadi sekarang mata kuliah ini harus sudah dimengerti, ya. Kamu akan mengkaji tumbuhan, hewan yang ada pada aneka ragam ekosistem yang ada di daerah tropika, khususnya Indonesia. Nah, karena itu makanya lihat prasyarat mata kuliah ini harus sudah paham dulu ekologi dasar atau pengantar ekologi. Paham taksonomi hewan invertebrata. Paham hewan vertebrata. Paham organisme tingkat rendah. Paham spermatopita. Jadi kalau misalnya Anda nanti misalnya jenis-jenis cacing tanah yang ada di hutan, kan itu invertebrata. Jadi makanya Anda harus memahami dulu namanya identifikasi, ya. Identifikasi, kemudian ada persoalan taksonomi.
Kalau kamu bicara tumbuhan, tumbuhan apa? Tumbuhan tingkat tinggi, berbeda dengan tumbuh tingkat rendah. Kalau misalnya Anda bicara misalnya nanti jamur-jamur di hutan, ya namanya yang ada di daerah Karo, hutan Bukit Barisan, ya beda. Kalau kamu bicara nanti misalnya di danau, ada namanya fitoplankton, ada zooplankton, ada tanaman air, kamu harus mengerti identifikasinya. Jadi bergantung ekosistem apa yang akan kamu kaji. Nah, karena itu kita tiap pertemuan lihat. Nah, pertemuan pertama sekarang kita berbicara soal ya orientasi. Inilah RPS sekarang. Ya. Dan sekarang kita bicarakan tugas KKNI-nya. Ya, minggu depan kita mulai masuk materinya. Ekologi tropika, apa namanya parameter ekologi, apa ciri-ciri daerah tropika, bagaimana kekayaan flora dan fauna tropika khususnya Indonesia. Nah, nanti pada pertemuan ketiga masuklah kita bicara faktor fisika kimia dari lingkungan, cuaca, dan iklim tropis. Bagaimana faktor fisikokimia lingkungan darat? Bagaimana kalau di perairan? Bagaimana namanya cuaca dan iklim? Apa beda cuaca? Apa beda dengan iklim? Maka akan ada istilah curah hujannya, suhunya, monsunnya, El Nino, La Nina, ya. Bagaimana hubungan fisikokimia dan iklim cuaca yang ada di lingkungan tropis itu dengan keanekaragaman, kelimpahan tumbuhan dan hewan yang dimilikinya. Nah, kira-kira begitu dia. Ya, nanti akan ada di sini di akhir kuliah ada tugas rutin yang pertama. Siap-siaplah ya. Nah, nanti mulai mengerjakan tugas ya, akan nampaklah dia. Nah, pada pertemuan 4 dan 5 lihat. Tentu kalau kamu mau mengetahui apa isinya, apa jenisnya, bagaimana jumlahnya, kelimpahannya, bagaimana sebarannya, Anda harus mengerti dulu metode penyelidikan flora dan fauna tropika. Makanya nanti dibagi dua, metode penyelidikan flora dan fauna di daratan, ya di daratan, kemudian nanti masuk ke perairan. Ya. Kemudian pertemuan 6, kita mau membahas ekosistem hutan hujan tropis. Nah, ini dia mulai. Maka nanti di sini apa tumbuh-tumbuhan yang ada di hujan tropis, apa hewan-hewannya, bagaimana ciri-ciri lingkungannya. Dan karena itu nanti di sini silahkan ber-CBR, Critical Book Report. Cari 2 buku nanti, terserah buku apapun itu, yang ada isinya, yang ada babnya tentang hutan hujan tropis. Bandingkan keduanya. Ya, bebas buku apa. Yang penting ada hutan hujan tropis. Critical Book Report. Ya. Nah, kemudian kita akan membicarakan sungai dan daerah aliran sungai. Nah, di tempat kalian kan banyak. Nah, karena itu, apa itu sungai? Apa daerah aliran sungai atau das? Nah, di sini Anda boleh membuat mini riset. Apa flora yang ada di sungai di sekitarmu? Apa hewan-hewannya? Laporkan. Bagaimana keadaan fisikokimianya? Pakai termometer, ukur suhunya. Pakai pH meter atau lakmus, ukur pH airnya. Ya, nah itu maksudnya di sini. Jadi nanti dapatkan data tumbuhan dan hewan yang ada di daerah aliran sungai atau sungai yang ada di sekitarmu. Ya, ini mini riset. Boleh itu juga langsung jadi proyek. Tapi hasilnya itu dibuat bentuk poster. Nah, kan udah jadi proyek dia kan. Makanya nanti misalnya si Natalia, ya misalnya Natalia kebetulan misalnya seandainya dia tinggal di daerah Sibolga, maka di sana ada air Sibundong, Sungai Sibundong. Maka muncullah ya laporannya flora dan fauna air Sibundong
Sibolga, Tapanuli Tengah. Nah, itu dia. Ya. Maka lakukanlah di sana penyelidikan kecil-kecilan namanya mini riset. Lakukan pengamatan, pengumpulan data, apa jenis-jenis hewannya, ikan-ikannya tentunya boleh. Ya. Apa jenis-jenis tumbuhan di pinggir sungainya boleh. Jadikan satu, laporkan. Dan nanti itu bisa menjadi poster. Nah, jadi karena itu nanti sebelum ujian tengah semester kita sudah paling tidak membahas 2 macam ya, ekosistem hutan hujan tropis dan ekosistem sungai. Nah, silahkan. Nah, kemudian pertemuan 8 kita ujian tengah semester. Pada pertemuan 9 nanti ganti supir ya, nanti Pak Sarip ya. Nah, apa yang Anda bicarakan? Anda bicara tentang ekologi estuari dan hutan bakau. Ya, apa ciri estuari? Apa mangrove atau bakau itu? Apa jenis-jenis tumbuhan di bakau? Apa hewan-hewan yang ada di bakau? Nah, begitu dia. Ya, ini bisa nanti rekayasa ide melestarikan ya yang namanya ya hutan mangrove. Ya, nanti akan ada paparan lebih jauh. Nah, pertemuan 10 ada danau. Ya, tadi ada sungai, ada danau. Ini juga bisa Anda buat mini riset. Pilih mana Anda suka. Bukan artinya jadi 2 mini risetnya. Bukan, nak. Salah satu. Ya, kalau kau misalnya ada di dekatmu itu danau, boleh. Sungai, boleh. Sebenarnya silahkan, apapun nanti lihat, boleh. Tawaran-tawaran di sini. Nah, kemudian kita bicara nanti ekologi laut dan terumbu karang. Mana tahu ada dekat rumahmu laut? Boleh. Tapi tekanan di sini, kalau kita bicara nanti ekosistem laut, terumbu karang, itu menjadi critical journal report. Carilah melalui internet tentang ekologi laut. Apa ekologi laut itu? Keanekaragaman dari hewan-hewan, tumbuhan yang ada di laut. Bahkan boleh terumbu karang. Nah, lihat ini misalnya. Pertemuan 12. Kita membicarakan ekosistem pertanian, perkebunan. Pak, di dekat saya ada Pak sawah, ada kebun. Saya Pak di sana aja Pak mini risetnya. Boleh. Nggak jadi danau, nggak jadi sungai. Saya Pak mau Pak, daerah pertanian. Ada sawah Pak. Ada kebun di sini Pak, ya kebun jeruk, kebun mangga, ya kebun jambu air, kebun belimbing, boleh silahkan lakukan penyelidikan flora dan fauna yang ada di sana, ya. Nah, kemudian ada ekologi kars, ya batu kapur nanti di sini, terutama ada rawa, lahan basah, ada gambut. Nah, kalau mau anak Bapak di sini CGR, saya tidak mau tentang ekologi laut terumbu karang. Boleh pilih salah satu. Ya, pilih salah satu. Ya, termasuk nanti lagi pengaruh manusia terhadap ekosistem tropika. Ini boleh rekayasa ide. Ya. Nah, berkaitan dengan topik ini. Misalnya menyelamatkan ekosistem tropika. Gagasan, ya. Berkaitan dengan itu, ya. Nah, kemudian waktu kita membicarakan pengaruh manusia terhadap ekosistem tropika, maka di situ berbicara degradasi ekosistem tropis, konservasi ekosistem tropis. Jadi karena itu makanya, ya, degradasi ekosistem tropis itu misalnya kerusakan sungai, kerusakan danau, kerusakan hutan, kerusakan terumbu karang, itu semua di sana, ya. Dan masuklah bagaimana konservasinya. Khusus pada pertemuan 15, kita mau rencana di sana mengevaluasi mini riset yang Anda buat dan proyek yang Anda buat. Jadi karena itu artinya pada pertemuan ini, ya, pertemuan 14, semua hasil-hasil dari mini riset dan proyek sudah tuntas. Karena akan dinilai
bahkan nanti di sini diminta presentasi. Ya. Barulah masuk pertemuan 16 kita lakukan ujian akhir semester. Nah, karena itu referensi mata kuliah nanti ada di sini buku-bukunya. Ya, misalnya tentang hutan, ada bukunya Arif, ya. Nah, kemudian tentang metode-metode ada si Brouwer. Kalau tentang ekologi biologi tropika ada si Desmuk bukunya, boleh, ya. Nah, kemudian nanti kalau perlu juga ada EUSI, ya ini tentang konservasi ada si Idraun dan kawan-kawan. Tentang hutan lagi ada si Indrianto. Buku textbook tentang ekologi tropika ada Krischer, ya. Dan perhitungan-perhitungan, ya, apa yang menyangkut keanekaragaman, kelimpahan dan lainnya ada si Ludwig. Nah, kalau dasar-dasar ekosistem itu hutan hujan, hutan gambut, hutan bakau, ya, ada di dalam bukunya Binari Manurung. Ya, ini silakan ekologi dasar terbitan Surabaya, karya Bapak sendiri, ya, ada digital. Sekarang kita jual jujur aja 35.000 untuk secara digital, ya. Ini dasar sebenarnya, ya, di dalam ini dasar semua. Ya, baru terbit ini tahun lalu, ya. Silakan dosen Anda juga berkarya, ya. Nah, kemudian metode-metode ada Muller-Dumbois, ya, dan ada tentang nanti lautan, ada Nibaken. Kalau mau cari critical journal, silakan cari dari sini, ya. Ada Journal of Tropical Ecology, Journal of Plant Ecology, Journal of Animal Ecology, Tropical Ecology, Journal of Tropical Ecology, Journal of Tropical Ecology on GSTOR, ya. Kemudian ada lagi Jurnal International Society for Tropical Ecology. Silakan Anda periksa, ya, mana Anda suka. Nah, karena itu sekali lagi, ya, persoalannya Anda mau yang mana ini sekarang, ya. Jadi karena itu itulah sebenarnya inti dari, ya, mata kuliah kita ini. Sekali lagi, ya, sekali lagi. Nah, apa yang menjadi intinya? Jadi sebenarnya kalau setelah mata kuliah yang diikutin, Anda akan mampu melakukan penyelidikan salah satu ekosistem, ya, salah satu ekosistem. Jadi sekarang Anda harus paham, kalau Anda misalnya lihat sungai, oh ini satu ekosistem, apa sih tumbuhannya, apa sih hewannya? Oh kalau mau, ya tumbuhannya boleh mulai tumbuhan tingkat rendah sampai tumbuhan tingkat tinggi yang ada di daerah sungai. Oh hewannya, ya boleh mulai tingkat rendah sampai dengan tingkat tinggi. Nah, kemudian bagaimana psikokimianya? Jadi kalau namanya faktor psikokimia, nak, berarti kan anak Bapak kan harus mengerti bagaimana pH-nya, derajat keasamannya, ya. Kalau di sungai kan bagaimana arusnya, kan itu kan? Nah, bagaimana kelarutan oksigennya, begitu dia. Nanti kalau yang lebih jauh, bagaimana kandungan fosfatnya, kandungan nitratnya, nanti namanya ada DO, ada biological oxygen demand BOD, ada COD, ada namanya padatan terlarut, ada namanya turbiditas kekeruhan, ada konduktivitas. Nah, begitu dia. Ya. Nah, kalau di darat pastikan kita ukur suhunya, ya, kelembapannya, ya, kadar airnya, ya. Nah, bahkan nanti ada kalau apa suatu tempat ketinggiannya, kecepatan anginnya, intensitas cahayanya. Nah, kemarin kan pasti itu sudah dibahas di ekologi. Ya. Waktu ekologi dasar kemarin. Jadi karena itu makanya sekarang kita perdalam untuk masing-masing ekosistem, ya, ekosistem yang ada, ya. Nah, jadi itu dia. Baik,
itulah paparan Bapak pada siang menjelang sore ini. Ya, silakan nanti kita tanya jawab kurang lebih dalam 10 menit. Saya kira inti-intinya aja ya supaya bisa kita gunakan ya. Silakan Nak kalau ada mau ditanya. Pak. Saya Pak. Oke, Armadani. Oke, silakan. Untuk masalah tugas ini Pak, itu Pak dilakukan mandiri atau berkelompok ya Pak? Sekarang gini, kalau ada dekat-dekatmu ada kerjasama, silakan berkelompok nak. Ya, misalnya kau dekat-dekat sama si Irni Valentina, rumahnya ya kurang lebih cuma 1 kilometer. Ayo Irna, kita satu kelompok boleh. Tapi janganlah pula Armadani di Siantar, si Rena Nopita ada di Palembang. Ayo Rena Nopita kita satu kelompok. Tak mungkin, impossible. Kira-kira begitu. Ya. Nah, itu maksudnya. Ya. Silakan terutama untuk mini project ya, untuk mini riset ya dan project. Silakan. Siapa silakan bisa bergabung, welcome ya. Nah, silakan. Sekarang makanya tetapkan ekosistem apa yang mau kamu jelajah. Saya Pak mau Pak di dekat rumah saya kebun kopi. Ya, oke. Lakukan penyelidikan apa yang ada di kebun kopi. Makanya nanti kita kan ada metode penyelidikan di darat, ada metode penyelidikan di air. Nanti kan akan kita pelajari juga itu. Jadi kalau kamu nanti ke arah perairan, ya tentu kan ya metode-metode yang ada di perairan lah nak, ya kan kamu pahami. Sehingga kamu misalnya mendapatkan, saya mau mendapatkan ikan. Pastikan jalalah. Jaringlah. Boleh. Saya Pak mau mendapatkan fitoplankton. Jaring plankton lah. Kira-kira begitu. Ya. Oh Pak, saya mau Pak. Di dekat saya Pak. Kebun kopi. Saya mau serangganya Pak. Aneka ragam serangga yang ada pada kebun kopi. Ya. Di si manuk-manuk. Maka pasanglah perangkap cahaya. Pasang lampunya di malam hari. Kemudian tangkapin. Dapatlah dia kan? Ukurlah malam itu. Apa yang bisa diukur malam itu? Suhunya berapa? Ya. Kalau boleh, ya. Apalagi ada di situ yang bisa diukur. Kecepatan anginnya lah. Ya. Dan macam-macam. Jelas ya Armadani ya? Oke, silakan Nak. Siapa lagi Nak? Saya Pak. Ya, silakan Nak, silakan. Koko, ya. Itu unmute itu Koko. Unmute. Coba. Ya. Silakan. Pak untuk pengumpulan mini riset dan proyeknya itu Pak, kapan ya Pak? Di waktu Bapak atau waktu Pak Syarifuddin Pak? Nanti kalau sudah Bapak yang menugaskan, dikumpulkan sama Bapak. Ya. Nah, nanti kami koordinasi sama Bapak aja nanti mini risetnya. Ya. Nah, dan proyeknya. Ya. Nanti kami koordinasi ya. Iya, Pak. Ya. Ya, ada lagi Nak? Mana tahu ada dari si Enda Jerina. Ada siapa? Lailia? Siapa? Oh silakan Rahmiati. Rahmiati Husna Pak. Ya. Jadi Pak menyambung pertanyaan dari Armadani, kan tadi kan Pak kalau misalnya jarak rumah kita dekat-dekat kan bisa membentuk kelompok gitu kan Pak. Tapi jarak rumah kita Pak jauh-jauh, apakah mini riset itu masih dalam bentuk kelompok tapi dengan sistem jarak jauh gitu Pak? Iya, sekarang kan namanya kan Nak, kalau namanya kan mini riset kan pasti kan melakukan pengamatan kan. Nah, kalau jauhnya kalian Nak, kapanlah kalian bisa mengamatin itu? Karena itu kan bukan teori, dia kan harus melakukan pengumpulan datanya. Iya kan Nak kan? Iya Pak. Jadi, artinya nanti jadinya kebanyakan mandiri. Kalau memang tidak bisa ada berdekatan, ya. Nah, karena akan melakukan langsung pengumpulan data di lapangan, kira-kira begitu, ya.
Nah, dengan fakta-fakta Iya, nanti Pak. makanya nanti kan Anda buatkan dokumennya. Nah, itu dia ya. Waktu penangkapan, inilah fotonya. Kan itu ya. Nah, jelas nak apa Rahmiati Husna? Jelas, Pak. Tapi kalau misalnya walaupun kalian berjauhan, karena rasamu misalnya cocok sama si Egi Tania, oke Egi, aku bermalam di rumahmu lah dulu ya seminggu ya. Boleh. Udah bosan ini, COVID ini, sekalian jalan-jalan lah dulu ke rumah si Egi Tania. Oke, kita rencanakan ya. Jauh direncanakan, nanti minggu ini kita ada bersama di sana. Boleh, silahkan. Ya, silahkan. Yang penting ada fakta bahwa kalian melakukan bersama gitunya, ya. Iya, Pak. Ada lagi, nak? Dari si Esther ada? Tidak ada, Pak. Oke. Nah, jadi mulai minggu depan kita akan membicarakan masing-masing ya. Nah, apa itu ekologi, apa itu tropika, ya. Kemudian kita akan membicarakan fisikokimia, ya. Dan nanti akan kita lihat satu persatu. Ini siap pertemuan ini Bapak nanti ya masukkan ke grup kita RPS-nya ya, supaya lebih bisa melihatnya lagi. Ya. Ada lagi nak? Ada dari siapa? Dari si Arianto? Mana tahu ada? Bang Arianto ada? Pak, saya ingin bertanya, Pak. Boleh. Fitri ya, silakan Fitri ya. Pak, ini kan kami melakukan penyelidikan kan, Pak. Identifikasi ekosistemnya itu bagaimana. Nah, kalau misalkan untuk mengukur kelembapannya, kemudian kecepatan anginnya, itu kan pasti menggunakan, ada beberapa yang menggunakan alat, Pak. Kalau misalkan alatnya terbatas, itu bagaimana ya, Pak? Jangan dipaksakan, nak. Bapak nggak pernah memaksakan kan? Yang bisa lah apa yang kamu ukur, nak. Memang ada kan alat-alatnya, misalnya kecepatan angin diukur dengan anemometer. Tapi kalau mana tahu ada di dekat-dekatmu calon mertua ada punya anemometer, pinjamlah calon mertua anemometernya. Boleh. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Datang misalnya si Nurmaya kan, ada itu calon mertuanya di BMKG, Badan Meteorologi dan Geofisika. Bilang dulu Bang, sama Bapak pinjam dulu lah alat untuk mengukur apanya intensitas cahayanya katanya, tensimeter. Boleh, kan? Tapi jangan gara-gara itu pula jadi terikat kan? Jadi nanam jasa, jangan. Selagi bisa dapat datanya dengan cara-cara modifikasi, misalnya kan pH, kan jangan dibilang aku Pak nggak punya pH meter, nggak usah pH meter nak, kan ada kertas lakmus, kan ada lakmus kan yang punya skala kan, bolehlah pergilah ke apotik atau kumpul kalian satu kelas, bagi-bagi dong lakmusnya, boleh, itu kan, ada lagi nak? Prinsipnya, what can you do? Of course, I ask you to do that. But when something you cannot do that, okay, I ask you don't do that. Jelaskan? Ya gimana? Apa Natalia? Itu kan Natalia Siombing di mana ini sekarang? Di apanya ini si Natalia sedang di Baligenya ini? Di Humbahas, Pak. Humbang Has kan? Humbang Has Sendutan kan? Saya Pak, mau Pak di Humbang Has Sendutan Pak ada food estate Pak, ada sawah-sawah Pak ini semua. Boleh. Kau bekerja di sawah nak. Aneka ragam ya, hewan yang ada di sawah. Nah, boleh.
gulma-gulma di sawah boleh, ya. Begitu dia.